kita biar begini kita bisa kontrol. Oh, udah masuk ya. Kita ya suaranya. Oke. 1, 2, 3. Siap mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke sesi acara kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Aprianto SE. Bapak Eko adalah guru idola di SMP PGRI Depok 2 Tengah yang akan membawakan materi wawasan Wiata Mandala. Marilah kita ikuti dengan seksama. Oke, terima kasih Ibu Windy yang cantik. Ya, terima kasih sanjungannya kepada Bapak. Moga-moga sebenarnya berbicara tentang idola, semua guru di SMP PGRI Depok 2 Tengah adalah idola buat siswa dan siswinya. Ya, dan tidak ada yang mengecilkan hati yang satu dengan yang lainnya. Semua guru SMP PGRI Depok 2 Tengah adalah yang terbaik. Oke. Sebelumnya, marilah kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Wah, belum kenal ya sama saya ya? Wow, oke. Kita kenalan dulu ya. Nama Bapak Eko, ya. Tepatnya panjangannya Eko Aprianto. Kebetulan sekali di sekolah ini Bapak mengajar pelajaran seni budaya. Dan insya Allah ketika keadaan sudah membaik, COVID atau Corona sudah berlalu, kalian bisa bertemu langsung dengan saya dengan keadaan yang normal-normal saja. Dan saya yakin sekali nanti kamu akan ketemu saya, nggak terlalu kesulitan menemukan saya. Pokoknya kamu masuk gerbang, namanya Eko, Pak Eko yang mana? Satu-satunya Pak Eko itu ya saya. Ya, Bapak juga mendoakan kepada kalian mudah-mudahan kesehatan selalu dijaga, ya, semuanya terhindar. Oh iya, pesan dari Bapak, selalu laksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Main boleh, tapi ingat protokol kesehatan harus dijaga. Main layangan boleh, kalau kalian mau main layangan boleh, tapi ingat selalu pakai masker, selalu membersihkan tangan, mencucinya dengan sabun sehingga semua terjaga, kesehatan dan lain-lainnya terjaga. Oke? Untuk hari ini kebetulan sekali Bapak diamanahkan untuk memberikan materi yang sebenarnya kalian juga pernah mendengar di beberapa kesempatan atau penataran. Kalian pasti juga pernah mendengar dong, apa itu namanya wawasan Wiata Mandala. Tapi sebelum Bapak menerangkan lebih jauh, kalau secara garis besar sih Bapak menjelaskan bahwa wawasan Wiata Mandala itu nanti saya akan mengajak kalian berjalan-jalan, berkeliling sekolah ini dari depan masuk ke dalam, kenal dengan fasilitas sekolahnya, lalu kenal dengan guru-gurunya, lalu kenal dengan sarana prasarananya, sehingga suatu saat nanti kamu bukan saja kenal, tapi juga cinta sama SMP PGRI Depok 2 Tengah. Ya, kelihatannya misalkan ya, guru-guru kita itu guru-guru yang spesial. Kalau tadi Bu Windy bilang saya itu idola, tidak, semuanya idola. Karena guru-guru SMP PGRI Depok 2 Tengah itu tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Kalian tahu apa bedanya? Kalau guru yang mengajar, ya mungkin itu hanya datang, memberikan materi di kelas, lalu berlalu. Mau itu anaknya pinter atau tidak, ya itu nomor 2. Tetapi Bapak menjamin bahwa guru-guru SMP PGRI Depok 2 Tengah itu selain mengajar juga mendidik. Kalian tahu apa itu mendidik? Mendidik itu yang dari belum bisa menjadi bisa, dari yang belum mampu menjadi mampu. Dan insya Allah selama nanti kamu berada di sini, berkenalan dulu dengan wawasan Wiata Mandala, dan kalian nanti akan menjadi, insya Allah menjadi
generasi penerus bangsa yang bisa dibanggakan. Ya, kita masuk sekarang masalah materi wawasan Wiyata Mandala. Kita akan merangkai kata demi kata apa sih yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Oke? Yuk, kita lanjutkan. Wawasan Wiyata Mandala. Ya, ini ada 3 kata ya. Ada 3 kata di dalamnya. Nah, ini ada wawasan, ada wiyata, ada mandala. Wawasan apa sih? Kamu tahu wawasan? Coba. Nah, iya betul. Wawasan itu adalah bagaimana kita memandang, mengamati. Apa sih yang diamati? Ya, yang diamati ini tentunya objeknya adalah SMP PGRI Depok 2 Tengah. Ya, kita simpan dulu ya. Apa itu wawasan ya? Oke. Kata yang kedua adalah wiyata. Kalau kata dasarnya wiyata itu dari bahasa Jawa. Ya, siapa orang Jawa? Pasti tahu ya. Apa itu wiyata ya? Apa? Betul. Wiyata itu adalah pendidikan. Ya, bahwa sekolah ini adalah wadah pendidikan, pengajaran, bukan yang lain-lain ya. Ya, di sekolah ini tempatnya untuk berpendidikan. Nah, wawasan, ada wiyata, ada mandala. Apa itu mandala? Mandala itu kalau asal katanya adalah lingkungan, bunderan. Ya. Nah, sekarang mari kita rangkai kata-kata itu menjadi satu kalimat. Wawasan Wiyata Mandala adalah bagaimana sudut pandang kita untuk melihat sekolah bagian dari pendidikan. Ya, paham ya? Jadi kalau ingin masuk sini, SMP PGRI Depok 2 Tengah, mantapkan hati kamu, jiwa kamu akan menuntut ilmu di sekolah ini. Karena di sini adalah wadah dari kalian belajar, bukan yang lain-lain. Kalau kalian ingin mencari ilmu bagaimana menipu orang, bukan di sini. Di sini adalah mendidik. Kalau kamu ingin belajar untuk bertarung, bukan di sini. Masuk aja ke sasana tinju. Karena di sini adalah kalian dididik untuk menjadi orang-orang yang berpendidikan kelak. Oke? Oke. Ya, yang Bapak terangkan tadi bahwa tidak ada aktivitas lain di lingkup SMP PGRI Depok 2 Tengah ini adalah untuk menuntut ilmu. Tarafnya adalah pendidikan. Ya. Nah, wawasan Wiyata Mandala itu elemen-elemennya apa sih? Nah, Bapak akan jelaskan, Bapak akan konekkan dengan keadaan di sekolah kita, ya. Ini dikenal dengan 7K. Ya. 7K itu adalah keamanan, lalu ada kekeluargaan, lalu ada kedisiplinan, kerindangan, lalu kebersihan, juga ada keindahan, dan juga ketertiban. Ya, yuk kita buka satu-satu ya. Keamanan. Apa sih maksudnya? Apa sih relevansinya kata keamanan di sekolah kita? Ya, dalam sejarahnya SMP PGRI Depok 2 Tengah jarang sekali terlibat dalam aksi tawuran atau perkelahian pelajar. Kenapa kok bisa begitu? Karena siswinya itu sudah melalui tahap pembelajaran soal bela negara. Bahkan di kita itu bekerja sama dengan keluarga kepolisian Indonesia, juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia atau Koramil.
Jadi masyarakat percaya kepada kita. Ibu bapak dari orang tua percaya untuk menitipkan anaknya di sekolah ini. Karena berbeda dengan sekolah lain, mungkin banyak oknum-oknum yang melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk bersama-sama di barisan kita selalu menjaga keamanan. Ya. Kak, yang kedua itu kekeluargaan. Ya, kalian punya keluarga? Pasti ya, tentunya ya. Nah, sama di SMP PGRI Depok 2 Tengah, semua elemen-elemen yang ada di dalamnya, dari guru, kepala sekolah, murid, memang seperti keluarga besar. Gimana keluarga besar itu terjadi? Ya, apabila anaknya sakit, kita saling membantu. Apabila ada yang kesusahan di antaranya ibu kita, bapak kita siap membantu. Artinya, kamu berada di sini, yuk kita sama-sama menjadi keluarga besar SMP PGRI Depok 2 Tengah. Dan kami semua jajaran akademisi dan jajaran guru siap dengan tangan terbuka menerima kalian di sekolah ini. Amin. Yang ketiga itu adalah kedisiplinan. Kedisiplinan. Tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa adanya kedisiplinan. Kerja keras tidak cukup. Ya, kalian akan mengalami itu dan kalian harus menyesuaikan keadaan itu. Bangun pagi-pagi, mungkin habis subuh, sholat subuh, sudah mandi, bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Jam 7 kurang 15, insya Allah kalau sudah normal kembali, kalian sudah berada di sekolah. Lalu belajar, pulang, langsung pulang. Dan itu terus menerus terjadi dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan kalian harus laksanakan itu dengan rutinitas dan disiplin yang tinggi. Jadi tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa kedisiplinan yang tinggi. Saya percaya bahwa calon siswa-siswi SMP PGRI Depok 2 Tengah yang nantinya akan masuk di kelas 7 memiliki semangat dan disiplin yang tinggi. Sepakat ya? Oke, sepakat. Oke, lanjut yang selanjutnya, ini adalah kerindangan. Mungkin ketika nanti ya kamu memasuki gerbang, kamu akan masuk ke dunia lain. Dunia lain. Bukan, maksudnya bukan gitu. Bukan di sini banyak hantunya, bukan ya. Ketika kamu akan masuk ke gerbang, kamu akan memasuki nuansa yang berbeda dengan sekolah lain. Kalian langsung dihadapkan kepada hutan kecil, di mana hutan itu menyerap oksigen, mengeluarkan CO2 sehingga menghasilkan kesejukan. Karena memang di SMP PGRI Depok 2 Tengah selalu menjaga serta membangun tanaman-tanaman yang nantinya jadi jantungnya sekolah ini pada khususnya dan dunia pada umumnya. Karena kita punya moto, tiada hari tanpa menanam. Ya, moto itu selalu kita dan kami jaga. Ya. Dan kita punya kegiatan-kegiatan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Masalah kerindangan, di lantai teratas dari sekolah ini, kamu akan melihat begitu banyak pohon-pohon yang membuat nuansa kesejukan, bahkan semangat kita bekerja menjadi hidup. Ada di antaranya kolam-kolam ikan, ada budidaya berbagai macam pohon-pohonan. Yang itulah menjadi unggulan kita di Kota Depok, dan insya Allah itu keunggulan kita di provinsi atau di Indonesia. Ya. Lalu dan perlu diingat, sekolah kita adalah bagian dari persekolahan PGRI di Kota Depok. Jadi sekolah PGRI itu tidak cuma satu,
Di antaranya ada SMP PGRI Depok 2 Tengah, ada SMP PGRI Kalimulya, ada SMP PGRI Depok 1, ada SMP PGRI Pondok Petir. Tetapi di antara sekolah-sekolah SMP PGRI itu yang siswanya terbanyak adalah SMP PGRI Depok 2 Tengah. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan boleh. Ya. Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena SMP PGRI Depok 2 Tengah mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah ini. Dan itu tidak akan disia-siakan oleh kami. Kalian adalah aset terbesar buat kita. Dan kami akan mengantarkan kalian menjadi siswa-siswi terbaik ke depannya. Insya Allah. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, kebersihan. Kalau berbicara kebersihan, bukan hanya kebersihan secara fisik saja. Lingkungan yang bersih itu sudah tanggung jawab kita bersama ya. Itu semua. Tapi yang dibangun adalah sesungguhnya adalah kebersihan dari jiwa kita, diri kita, berpakaian yang rapi. Nah, nanti kalau urusan itu ada materi setelah Bapak itu dikupas sampai tuntas. Bagaimana penampilan kamu itu perfect, bersih, cantik, tampan, ya. Karena itulah modal. Ketika kita sudah berpenampilan menarik, akan nyaman dalam belajar. Oke? Nanti kita nantikan. Dan itu orangnya, Bapak guru itu setelah saya kalah ganteng sama saya. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Ada K yang selanjutnya adalah keindahan. Ya, keindahan. Ya. Apa gunanya kalau kita menjaga sesuatu di lingkungan kita? Pastinya adalah keindahan yang tertuju. Ya. Ibaratnya kita akan merasa nyaman apabila sekolah ini menampilkan nuansa indah, ya, tidak berantakan, semua teratur, semua pada tempatnya. Ketika kalian membuang sampah, sudah ada tempat sampah di tempatnya, semuanya teratur, indah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kalian dalam menjaga sekolah ini lebih menarik lagi. Oke. Dan yang terakhir ini ada ketertiban. Ya. Siswa-siswi SMP PGRI Depok 2 Tengah setiap saat, setiap hari selalu diingatkan sebelum masuk kelas, sebelum istirahat, dikumpulkan untuk apel, untuk diberikan nasihat-nasihat. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita di sini harus hidup tertib, ya. Pada saat makan tertib, pada saat berjalan tertib, pada saat mau wudhu, sholat juga tertib, ya. Sehingga susunan tatanan seluruh warga SMP PGRI Depok 2 Tengah berjalan semestinya. Nah, itulah 7K, ya, 7K yang Bapak bahas menyangkut wawasan wiyata Mandala, ya. Lalu apa sih elemen-elemen yang lainnya selain 7K itu? Nah, ini ada komponen peran wawasan wiyata Mandala. Nah, pertama komponennya itu adalah pastinya adalah kepala sekolah. Tadi kalian sudah melihat langsung kan bagaimana sosok kepala sekolah kita. Kalau Bapak boleh mengulangi, namanya Bapak Dr. Andes Puji Haryanto. Dialah yang selama ini membawa sekolah kita menuju arah yang lebih baik. Dialah sosok yang dominan membawa kita mengatur bersama-sama
fokus kepada tujuan sekolah ini mau dibawa kemana, ya. Karena semua proses, semua tujuan harus ada yang memimpinnya. Dimanapun, di komunitas apapun, kalau ingin berjalan normal, itu harus ada pemimpinnya. Dan kita semua bahu-membahu untuk mendukung supaya sekolah ini lebih maju lagi. Ya. Lalu Bapak Kepala Sekolah juga ini sering berkegiatan, dan dia selalu mengarahkan kita siswa-siswinya untuk hanya bukan mengembangkan pendidikan, tetapi juga keterampilan. Karena itu Bapak Kepala Sekolah selalu mengarahkan mengembangkan bakat melalui ekskul dan lain-lain. Lalu yang kedua, komponennya adalah, nah ini sosok kepala sekolah kita, ya. Insya Allah nanti kalian setelah masuk, ketika COVID berlalu, bisa lebih kenal lagi dengan beliau, ya, bercengkrama, bertukar pendapat. Karena siapapun guru dan kepala sekolah di sini selalu terbuka, ya, selalu mendengarkan aspirasi dari siapapun, ya. Oke, ini sosok kepala sekolah kita yang akan membawa SMP PGRI Depok 2 Tengah menjadi yang lebih maju, yang lebih terdepan. Baik. Lalu komponen yang selanjutnya adalah guru. Kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah gelisah. Bagaimana sih guru-guru yang ada di persekolahan SMP PGRI Depok 2 Tengah ini? Kalian mungkin masih bingung karena kalian tidak dapat bertatap muka. Tetapi kalau Bapak ceritakan, semua jajaran guru di sekolah ini adalah yang terbaik. Ya, percayakan kepada kami. Bapak ulangi bahwa jajaran guru, jajaran pengajar di SMP PGRI Depok 2 Tengah adalah yang terbaik. Karena apa? Secara simultan, setiap 1 tahun sekali, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, mereka selalu mendapatkan bimbingan, pengarahan, supaya mereka, guru-guru kita, menjadi guru-guru yang terdepan dan profesional. Ya, jadi kalau kalian ingin memberikan kritik atau saran kepada guru, boleh nggak? Kalau guru itu berpenampilannya kurang menarik, boleh nggak? Atau pengen itu, Pak, kok itu bajunya nggak dimasukkan, boleh nggak? Boleh. Kritik, saran yang kalian inginkan demi kemajuan sekolah itu boleh. Tapi cara penyampaian, kondisi situasinya bisa kalian pilih di waktu yang tepat. Ya, itu jajaran guru dan kami, saya selalu terbuka untuk kalian bertukar pendapat, baik itu tentang pelajaran maupun di luar pelajaran. Semoga kamu lebih fokus lagi nanti pembelajaran selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, komponen apa sih yang ada di wawasan Wiyata Mandala? Yaitu yang tidak kalah penting adalah Civitas Akademika. Apa sih itu? Tata usaha. Tata usaha selalu mendorong, membantu jalannya proses sekolah ini menjadi yang lebih baik. Kamu jangan lupakan ada petugas kebersihan di situ. Kamu jangan lupakan petugas keamanan ada di situ. Ya, mereka bukan siapa-siapa, mereka adalah bagian dari keluarga kita, keluarga besar SMP PGRI Depok 2 Tengah. Jadi tidak ada membeda-bedakan, tidak ada kasta, tidak ada level yang terlalu jauh. Mereka adalah saudara kita. Ya. Yang selanjutnya, komponen selanjutnya selain Civitas Akademika adalah siswa.
Tugas pokok siswa ya kamu adalah calon-calon siswa-siswi SMP PGRI Depok 2 Tengah untuk tahun ajaran 2020-2021 yang diharapkan membawa sekolah ini lebih baik lagi, yang sudah dipupuk oleh kakak-kakak kelas kalian. Ya, ngapain saja sih Pak kalau saya masuk SMP PGRI Depok 2 Tengah? Yang pertama, belajarlah dengan rajin. Itu adalah harga mati. Bagaimana Pak, saya punya keterbatasan Pak, saya tidak punya kemampuan Pak, kalau saya ngapalin suka lupa-lupa Pak. Komunikasikan kepada kami, siapa saja gurunya, kami siap membantu. Jangan segan-segan ya, karena belajar dengan rajin adalah mutlak tugas dari kalian siswa-siswi SMP PGRI Depok 2 Tengah ya. Lalu selanjutnya apa sih tugasnya selanjutnya? Hormati guru ya. Hormati guru, hormati seluruh keluarga besar SMP PGRI Depok 2 Tengah. Apakah cuma guru doang Pak yang dihormati? Tidak juga. Teman pun harus dihormati. Apakah harus menyembah-nyembah teman? Tidak. Di antaranya harus berlaku dan bercandalah yang wajar. Ya, ini biasanya yang perempuan-perempuan justru bercandanya overacting. Ya. Itu tandanya kita dalam berkomunikasi dengan teman itu tidak berlaku sebagaimana mestinya, tidak menghormati teman. Marilah kita hormati teman dengan berkomunikasi dan bercanda yang sewajarnya. Ya. Terus tugas selanjutnya adalah kerjakan tugas guru dengan baik. Inilah yang menjadi persoalan biasanya anak-anak kita. Karena mereka kalau sudah keluar malesnya, atau sudah asik dengan gamenya, atau asik dengan nonton film Koreanya, kamu suka lupa. Kamu suka lupa kepada tugas kamu. Bahwa tugas kamu adalah menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sama guru. Paham ya? Oke, saya yakin kalian adalah siswa kita yang terbaik, insya Allah. Lalu apa lagi sih tugas seorang siswa? Menjaga fasilitas. Sekolah ini itu sudah mengatur, sudah menyediakan berbagai macam fasilitas yang siap kalian gunakan. Ya, ada itu misalkan pembuangan sampah. Lalu kalian nanti bisa memanfaatkan laboratorium komputer. Lalu nanti insya Allah kita akan membuat studio yang tidak dimiliki sekolah lain. Lalu ada nanti beberapa fasilitas alat musik. Lalu nanti kalian bisa memanfaatkan fasilitas perlengkapan hadro, ya, yang itu kehubungannya sama eskul. Silakan, dan tidak akan dihalang-halangi. Silakan manfaatkan semuanya, tetapi ingat ya, kalian harus menjaga fasilitas itu dengan baik ya. Ya, oke. Dan yang selanjutnya adalah memelihara lingkungan sekolah. Ya, kalian itu kan adalah pelajar. Pelajar yang baik adalah tentunya selalu menjaga kerapian kita, selalu menjaga lingkungan sekolah. Yang gue minum mas. Ya. Materi selanjutnya ini ada komponen murid dan ada lagi komponen masyarakat sekitar. Oke. Ini peperannya juga penting dan semuanya pasti akan mendukung kita bersama-sama. Dan terakhir Bapak ingatkan, apabila ada keterbatasan yang menghalangi proses pembelajaran kita, khususnya apabila ada masalah tentang jaringan, baik dalam kegiatan MPLS ataupun pembelajaran di kelas, SMP PGRI Depok 2 Tengah selalu memfasilitasi apapun itu bentuknya. Jadi kalian tidak perlu khawatir
SMP PGRI Depok 2 Tengah selalu memfasilitasi kesulitan-kesulitan yang ada, ya, baik itu koneksi ataupun yang sifatnya keterbatasan lainnya. Contohnya bisa melalui Facebook, bisa melalui IG atau YouTube, bahkan pemanfaatan modul. Ya, mudah-mudahan dengan kalian datang ke SMP PGRI Depok 2 Tengah menjadikan kalian siswa-siswi yang terdepan dan bisa dibanggakan oleh keluarga, bangsa, negara, dan agama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan bencana atau COVID-19